Pura Sumur Kembar terletak di lingkungan penginuman Kelurahan Gilimanuk. Lokasinya sekitar 1,4 km atau 2 menit berkendara ke arah barat dari Pura Tirta Segara Rupek Gilimanuk. Hanya ada pelang nama kecil di pinggir jalan raya Denpasar Gilimanuk yang menunjukkan arah menuju pura. Dari jalan raya, masuk ke arah selatan, menyusuri jalan tanah dalam hutan. Jalannya hanya selebar kurang dari 3 meter. Meskipun mobil masih bisa masuk, namun beberapa titik tidak bisa berpapasan. Di samping kiri dan kanan, hanya ada pepohonan besar dan tanaman liar lainnya. Pura Sumur Kembar merupakan sebuah sumur kuno peninggalan masa lampau. Letak pura ini berada di Alas Cekik Gilimanuk. Seperti namanya, sumur kembar di pura ini ada 2 buah sumur yang diistilahkan lanang atau laki-laki dan wadon atau perempuan. Menariknya, lokasi Pura Sumur Kembar ternyata diapit oleh 2 bekas setre atau kuburan masa lalu, yang kini bentuknya sudah lapang dan berupa semak belukar. Lokasinya yang berada di tengah hutan, jauh dari keramaian, akan memberikan kesan angker bagi mereka yang pertama kali menjejakkan kaki di sana. Menurut penuturan pemangku sumur kembar, Putu Darmawa, pembangunan sumur kembar sendiri belum diketahui persis angka tahunnya. Namun dari penuturan orang tua terdahulunya, sumur tersebut sudah ada sejak zaman Belanda. Dalam artian, sumur itu merupakan peninggalan masa penjajahan Belanda. Sumur tersebut kerap disalahgunakan karena diidentikan dengan tempat pesugihan. Stigma ini masih ada sampai sekarang. Hal itu dengan tegas dibantah oleh Mangku Putu karena pengelukatan pada dasarnya adalah tempat memohon pembersihan jasmani dan rohani. Ia pun sangat menyayangkan adanya anggapan bahwa Pura Sumur Kembar tempat mencari pesugihan atau pengasihan. Tiap ada yang bersembahyang di tempat ini, ia selalu menekankan bahwa Pura Sumur Kembar adalah tempat suci sehingga tidak boleh disalahgunakan. Air suci di Pura Sumur Kembar disebut Tirta Jaya Kesuma. Untuk sumur lanang berada di sebelah kiri pura dan diyakini berstana Ide Panembahan Senopati Ingaloga. Sedangkan sumur wadon yang berada di sisi kanan dipercaya sebagai stana Dewi Purbasari, Dewi Gendring Manik, dan Dewi Ayu Petir. Selain 2 pelinggih tersebut juga terdapat pelinggih Sabda Palon, Ibu Ratu Sapuh Jagat, dan Bunda Ratu, Ratu Ayu Roro Wilis, serta Ki Sentanu sebagai penglingsir area pura. Puja Wali Pura ini berbarengan dengan petilasan Mbah Temon, yaitu 1 suro. Meyakini dengan melukat di sumur tersebut dapat memohon pembersihan diri agar segala rintangan dapat dihindari sehingga mampu mencapai tujuan hidup yang baik. Apakah itu menyangkut jodoh, kesuksesan, maupun kesejahteraan. Ini jelas berbeda prinsipnya dengan pesugihan. Melukat lebih dari aspek pembersihan diri lahir batin. Dalam ajaran agama Hindu, melukat tujuannya mengikis kekotoran batin agar seseorang lebih terbuka dalam hal memahami aspek-aspek ketuhanan. Dengan begitu, hidup kita akan jadi lebih baik. Kita akan memiliki tujuan hidup sejati sekaligus cara baik untuk mencapainya.
Sedangkan pesugihan lebih bermakna mencapai tujuan dengan cara instan. Konteksnya hanya bermain pada kepentingan duniawi dan sifatnya sesaat. Orang yang melakoninya bisa dikatakan tersesat karena tak mau memaknai kehidupan sebagai sebuah perjuangan. Ketika ingin sejahtera, seharusnya rajin bekerja, bukan malah mengambil jalan pintas, meminta kepada makhluk-makhluk yang derajatnya sejatinya di bawah manusia itu sendiri. Bagi yang ingin melukat, selain pejati, adapun sarana yang dianjurkan dibawa berupa bunga cempaka putih, bunga mawar merah, bunga sandat, bunga teratai biru, teratai putih, dan bungka nyoh gadang atau kelapa muda hijau. Sarana tersebut dibawa oleh masing-masing orang yang ingin melukat. Di dalam area pura ada tempat pemandian yang dibedakan untuk laki-laki dan perempuan. Sebelum melukat, kita bisa mandi di tempat tersebut. Tapi kita harus menimba air dari kedua sumur dan mengisinya di tempat yang telah disediakan. Setelah itu, baru kemudian kita dilukat oleh pemangku di depan sumur. Selain umat Hindu dari Bali, banyak pula umat lain dari Pulau Jawa yang mempercayai keberadaan pura tersebut dan melakukan pengelukatan. Kebanyakan umat yang tampil ke pura sumur kembar datang pada malam hari, sebab mereka merasa lebih khusyuk dan tidak diganggu kera yang ada dalam kawasan pura. Selain melukat di sumur kembar, umat juga dapat melukat di segara atau pantai, sebab lokasi pura sangat dekat dengan pantai.